Allahumma sholli wa sallim. Yang di mana Nabi Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabiin-tabiinnya yang senantiasa mengantarkan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Semoga juga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang terhormat Beni Agam selaku Ketua IECK 2022-2023 dan juga Rifka Iman selaku Wakil dan BPI dan juga para stafnya dan anggota-anggotanya dan adik-adikku sekalian. Nah, jadi kemarin saya di chat sama lupa lagi di chat buat minta materi terkait inovasi dalam organisasi. Sebetulnya saya juga masih kalau misalkan nanti di pertengahan materi atau pas lagi menyampaikan kalau misalkan ada suaraku kurang terdengar atau bermasalah, langsung saja di tengah jalan bilang MC, dan juga kalau misalkan kecepatan bilang juga nggak apa-apa. Nah, jadi karena kemarin saya minta sama Zim sama juga yang sama adikku kemarin, dia bilang saya minta tutor, tapi karena tidak ada tornya, jadi saya buatlah materi yang betul-betul kayak apa yang kemarin kurang dari materi yang kurang dari masa kepengurusan saya usahakan memperbaikilah atau kasih materi gitu yang semaksimal mungkin. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, mohon maaf, karena kan kita di sini juga sama-sama belajar. Jadi dari dulu ya ICK ini tempat wadah kita buat belajar dan berkembang. Biar mempresentatifkan buat di luar. Apa namanya mempresentatifkan? Ketika kita di sini ditempa, pas kita keluar di organisasi lain, kita tidak terlihat bodoh jatuhnya. Mohon maaf kalau bahasaku kurang sopan, itu namanya presentatif. Jadi presentatif itu kita itu ditempa di dalam IICK, ketika kita keluar bermain di luar, nah itu kita tidak terlihat bodoh, tapi yang penting kita tuh ada isinya, seperti itu. Nah, jadi izinkan saya membawa materi, mungkin bisa next. Yang pertama itu kita harus dulu mengenal apa sih itu organisasi. Mungkin siapa di sini? Mungkin coba MC dulu. Mungkin MC bisa menjelaskan yang Ismail tahu apa sih itu organisasi mungkin. Kalau menurut saya menurut pengalaman saya organisasi itu ialah kayak sekumpulan orang yang membentuk satu kelompok yang memiliki kayak ada tujuannya gitu. Gitu mungkin singkatnya. Karena laki-laki mungkin cewek satu deh. Mungkin dari siapa nih? Bendahara nih. Audi, menurut saudari Audi, apa sih itu organisasi menurut pandanganmu? Kalau menurutku itu organisasi mirip-mirip dengan apa yang disampaikan Ismail, Kak. Kayak organisasi itu kayak wadah begitu untuk menampung beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama, bekerja untuk suatu tujuan yang sama. Sekian, Kak. Oke. Mungkin pandangan orang terkait dengan beda-beda. Ada yang bilang sebagai wadah, ada yang bilang mempunyai tujuan mempunyai tujuan yang sama-sama kita punya tujuan. Nah, kalau buat pandanganku sendiri mungkin bisa next. Nah, kalau pandangan itu, organisasi itu adalah suatu sistem yang stabil, yang merupakan perwujudan kerjasama antara individu-individu untuk mencapai tujuan yang sama dengan mengadakan jenjang dan pembagian tugas tertentu. Jadi, yang namanya organisasi itu
Jadi sudah ada sistemnya atau bagaimana cara manajemennya itu sendiri. Nah, di mana perwujudannya adalah kerjasama antara individu-individu. Jadi organisasi itu dijalankan tidak hanya seorang saja, tapi semua orang. Jadi karena ada sistem yaitu kayak ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan divisi-divisinya. Nah, itu namanya biar dia tuh terlihat stabil dari semua individu dan dengan ada kerjasamanya. Nah, dengan mengadakan jenjang dan pembagian tugas tertentu. Jenjangnya apa? Berarti urutannya itu misalkan yang paling rendah mungkin dari anggota, mungkin baru ketua divisi, dari bendahara, sekretaris, dan wakil. Nah, itu jenjangnya di mana setiap jenjang itu ada tugasnya masing-masing, yang di mana punya bisa dibilang hak otoritas atau bukan otoritas jatuhnya, tapi mempunyai hak suara. Saya bukan hak suara, salah satu berarti dia mempunyai kendali penuh begitu. Mungkin bisa next. Nah, jadi sebelum kita membuat sebuah inovasi atau produk dalam dalam organisasi, harus kita peka terhadap kepekaannya dari organisasi itu sendiri terhadap dalam membuat inovasi. Yang pertama itu ukuran dari suatu organisasi. Jadi ketika semakin besarnya suatu organisasi, kayak misalkan nih ICK, bisa dibilang karena sudah 3 tahun dengan periode ini, berarti bisa dibilang itu cukup lumayan besar. Nah, jadi makin besar suatu organisasi, maka makin cepat dia itu harus menerima inovasi, atau dia harus inovasinya itu harus lebih besar, seperti itu, harus menjangkau lebih luas. Nah, kemudian itu ada karakteristik struktur organisasi di mana dibagi menjadi 4, ada yang namanya sentralisasi. Nah, jadi yang namanya sentralisasi itu ibarat kata secara yaitu kewenangan atau kekuasaan dalam organisasi yang dikendalikan oleh beberapa orang tertentu. Nah, yang dimaksud dikendalikan bukan berarti kayak otoriter, bukan. Maksudnya mempunyai kewenangan dalam misalkan nih, siapa sini ketua divisi sini? Misalnya Zim. Nah, Zim kalau tidak salah Kadif toh? Nah, misalkan dia Kadif, berarti dia mempunyai kekuasaan tertentu, kendali tertentu. Misalkan dia mau buat inovasi ini, jadi upbranding ini bisa disebut dengan inovasi, seperti itu. Kemudian adanya kompleksitas, yang dimana kompleksitas ini bisa dibilang orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan atau keahlian tertentu. Misalkan begini, Zim, sambil contohnya Zim, karena menurutku Zim itu bagus. Jadi misalkan nih, Zim kan sudah pernah berpengalaman dari sebelumnya. Maksudnya pernah menjabat di ICK lah sebagai anggota. Nah, mungkin dari adik-adik dari angkatan 3 belum ada nih materi yang belum ada materi yang didapat. Kan maksudnya belum ada pengalaman lah. Nah, jadi dia membuat sebuah program upgrading pengurus, biar dari teman-teman yang tahun ketiga ini atau teman-teman dari tahun kedua yang baru masuk mungkin ada gambaran buat kedepannya. Nah, itu namanya kompleksitas. Kemudian ada yang namanya formalitas. Nah, formalitas itu adalah suatu prosedur yang ada dalam aturan organisasi. Nah, ini kalau jadi setiap organisasi itu harus ada namanya formalitas. Jadi kayak sudah ada ADART, mungkin juga sudah ada kayak bagaimana birokrasi dalam organisasi. Mungkin menurutku itu birokrasi dalam ICK itu masih belum maksimal. Jadi masih ada yang kurang. Pada kata misalkan oh iya, saya mau tanya, dari pengurus sudah adakah penentuan apa lagi namanya, Dewan Pengawas Organisasi ICK sudah ada?
Dari Mubes yang kemarin kayaknya sudah ada kan? Sudah ditentukan. Itu yang pas Mubes sudah ditentukan DPO-nya. Dewan Penasihat. Iya. Nah, gimana tuh? Jadi begini, itu makanya saya bilang birokrasi kita itu masih kurang. Nah, kalau misalkan dari teman-teman YCK belum ada yang namanya Dewan Pengurus, nah mungkin saran dari saya, mungkin setelah ini mungkin dibentuklah Dewan Pengurusnya siapa. Jadi kan mungkin kalau mungkin 5 itu harus ganjil. 5 1 tapi jangan 1, harus mungkin 3, minimal 3 atau 5 itu sudah terlalu banyak. Jadi mungkin Dewan Pengurus itu mungkin bisa dari kepala sekolah, tapi jelas mungkin kepala sekolah masuk, dari guru-guru, atau mungkin 1 atau 2 dari dari alumni-alumni sebelumnya. Karena kenapa saya bilang harus ada alumni sebelumnya, ini mungkin pandangan saya. Jadi kalau menurutku itu, jadi guru-guru itu atau kepala sekolah sejujurnya secara kalau kita faktanya tahun-tahun kemarin itu dia jarang mengawas, ibarat kata jarang memperhatikan kita. Misalkan begini, kita membuat kegiatan, sudah berapa kali nih kita buat kegiatan, tidak ada pernah dari misalkan, oh Dek, ini ada kegiatan ini, kenapa tidak ini, itu jujur itu belum pernah. Malahan malahan yang sebelum pas saya menjabat itu, yang selalu bertanya dari Kanela, Kak Faiz, atau Kak Fat, nah itu mereka kadang bertanya seperti itu, karena mereka berarti itu jatuhnya mereka berarti mengawasi. Kenapa namanya DPO, Dewan Pengawas Organisasi. Itu makanya kenapa saya bilang mungkin bisa dimasukkan masukkan juga alumni sebelumnya yang sekiranya punya pengalaman seperti itu. Itu nama tadi formalitas. Nah, kemudian keakraban hubungan antar anggota. Nah, jadi terbentuknya suatu inovasi itu jangan terbentuk ketika hanya satu individu saja, tapi harus dengan sesama. Makanya keakraban hubungan antar anggota itu sangat penting. Jadi komunikasi antar anggota itu jangan sampai ada yang hilang. Karena jujur pengurus sebelumnya itu bisa dibilang tidak sepenuhnya aktif. Kenapa tidak sepenuhnya aktif? Mungkin kekurangan dari saya kemarin itu komunikasi kurang. Screenshot nah. Saya tahu Ji. Ada yang bocor. Jangan juga yang sentimen. Nah, jadi kalau kita mau buat inovasi itu jangan pernah, apalagi sebagai seorang pemimpin, jangan pernah hilang kontak lah atau hilang komunikasi dengan anggota-anggotanya, karena itu penting. Mungkin karena jarang ketemu, mungkin chat WA saja, apa kabar, itu sangat, walaupun dibilang secara sepele, tapi itu penting. Karena kita membuat kegiatan, kita membuat program, kurangnya anggota satu pun itu terasa kayak beban lah jatuhnya, maaf lah, beban begitu. Jadi kayak misalkan kita melakukan rapat antar divisi, ada yang kurang. Kenapa kurang? Mungkin karena jarang. Itu mungkin faktor pertama, mungkin kurang komunikasi antara ketua divisi dengan anggota atau BPI terhadap anggota, atau mungkin faktor kedua mungkin orangnya tidak punya tidak punya komitmen atau apalah segala macam. Dan itu penting. Jadi kalau sesama anggota itu harus saling komunikasi itu penting. Kemudian namanya kelenturan dari organisasi. Nah, yang dimaksud di sini kelenturan organisasi itu yang dimana misalkan kita stuck nih, tidak ada inovasi yang kita mau buat. Nah, tapi ada teman-teman kita mungkin dari luar pengurus mungkin, atau mungkin dari luar pengurus, atau mungkin dari staff-staff, itu harus didengarkan. Jadi jangan secara tidak formal, maksudnya hanya yang buat inovasi hanya ketua divisi saja atau BPI saja, jangan. Kalau bisa
yang ini yang ketua, wakil BPI dan jajarannya harus usahakan dengar saran dari luar pengurus. Kemungkinan ide dari luar pengurus mungkin lebih bagus daripada di dalam, seperti itu. Nah, selanjutnya karakteristik perorangan atau termasuk pemimpin. Jadi yang dimasuk ke pekan organisasi terhadap inovasi itu mungkin yang saya bilang tadi, harus didengar dari masing-masing anggota, apalagi pemimpin. Pemimpin itu kalau misalkan dari Aima sama Agam punya inovasi ini pasti langsung dijalankan. Kemudian ada namanya karakteristik eksternal organisasi. Yang dimana kalau misalkan nih lagi COVID, contohnya lagi COVID, tapi sudah bisa juga COVID tuh kan, sudah jarang pakai masker. Misalkan COVID, nah apa programnya kalian? Mungkin misalkan COVID nih, udah kita buat program, kita misalkan adakan vaksinasi, yang dimana kita kerjasama dengan mungkin dengan PMR, PMI mungkin dari Polri mungkin seperti itu. Jadi kepekaannya kita dalam organisasi itu kita harus juga perhatikan dari luar. Jangan sampai kita buat inovasi yang keadaan di luar tidak sesuai dengan inovasi yang kita buat sesuai dengan keadaan yang di luar. Seperti itu. Misalkan kita buat perayaan contohnya? Contohnya lagi Hari Buku Sedunia, kita buat kegiatan bersih-bersih sampah di laut. Nah, itu tidak cocok. Jadi misalkan nih hari Laut Sedunia, mungkin kita langsung adakan program, oke, kita bersih-bersih pantai, walaupun bukan jatuhnya Hari Laut Sedunia, tapi kita adalah hubungannya seperti itu. Mungkin next. Nah, membangun inovasi dalam organisasi. Next. Nah, bagaimana kalau kita bangun inovasi dalam organisasi? Nah, jadi yang tahap pertama itu yang harus kita pahami dulu itu ide atau material. Mungkin siapa sini? Siapa yang kita tunjuk satu orang dulu? Mungkin, nah ini yang paling atas nih. Deskominfo, Afif. Mana Afif? Hadir? Hadir Bang. Hadir. Nah, yang usah Bang. Nah, begini, kalau menurutmu kalau misalkan kita dalam buat inovasi atau produk, menurutmu itu ide dulu atau material dulu atau materi? Materi ini apa artinya? Maksudnya materi apa saja? Materi itu bisa dari benda kah, bisa dari keadaan di luar kah, atau keadaan sekarang, itu materi maksudnya. Oh iya. Kalau yang saya lakukan itu materi dulu. Kecuali ada hal, tapi tergantung. Tapi kebanyakan materi dulu. Mungkin yang di chat Zoom bisa, mungkin kalau mau buat inovasi itu ide dulu atau materi dulu. Mungkin dari MC kah, dari siapa nih yang di Deskominfo, Wiwin, Iqbal, Jabar, Diza, Yara, Agam. Menurut kalian itu materi dulu atau ide dulu? Satu orang jawab. Sorry Nas, saya minum Nas. Materi. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya cenderung itu materi dulu. Kalau dari pandang saya materi dulu baru ada ide. Karena kenapa? Misalkan nih HP kan kita mau berinovasi. Udah kita mau apakan ini, misalkan nih saya mau jual HP. Oh, berarti ada materi dulu, saya jual dari materi ini sebagaimana nih saya mau jual. Nah, dari ide-ide itu gagasan saya yang punya, oh kita pertama mungkin kita bersihkan dulu, baru kemudian kita baru kita sponsori dan segala macam biar sampai terjual. Itu pandang saya kalau materi dulu. Nah, kalau ide gimana nih kalau ide ini? Pokoknya kalau saya tuh kalau dalam berinovasi itu harus lihat material dulu. Sama ibarat kata misalkan nih
Coba siapa nih? MC coba. Karena paling kelihatan jadi MC saya mau tanya dulu. Kalau MC kalau misalkan nih dunia ini kosong. Nah, dunia ini kosong. Yang kamu apa? Misalkan ini dunia kosong betul ini. Apa itu? Materi dulu atau ide dulu? Kalau dunia kosong mungkin materi dulu, Kak. Kenapa tuh? Karena kalau sudah ada Kan materi itu kan kosong semuanya. Kosong, tidak ada apa-apa. Materi atau ide dulu? Mungkin yang lain bisa jawab. Nih, jadi dunia kosong nih, tampak. Jadi itu kamu kamu mau apa? Kamu lakukan sesuatu ide atau materi dulu. Apa? Yang pertama maksudnya yang pertama itu ide atau materi dulu. Karena tidak ada yang jawab, kalau saya itu materi. Karena kenapa? Otak otak itu kan kita berpikir, berarti itu adalah otak itu materi. Hal yang pertama itu berarti materi. Jadi itu dari otak. Nah, kita lanjut. Jadi tahap permulaan kesadaran apa? Jadi tahap kita dalam apa namanya? Membangun inovasi itu yang pertama pengetahuan dan kesadaran. Jadi apa namanya? Jadi tadi ide atau materi dulu bebas teman-teman mau ide dulu atau materi dulu. Kalau ide berarti gagasan yang kau punya, jadi kau kembangkan menjadi inovasi. Nah kalau material itu apa yang kalian amati, apa yang kalian lihat, nah itu kalian cermati, dapatlah sebuah gagasan, nah baru kalian jadikan inovasi seperti itu. Bebas, jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Mau ide dulu atau material bebas. Nah kemudian keputusan wajib disadari oleh seluruh anggota. Nah dalam kita dalam kita membuat suatu inovasi, semua anggota, semua staf itu harus hadir. Karena kenapa? Kalian itu apa? Karena kalian itu adalah apa? Rangkaian dalam organisasi itu, maksudnya materi dalam organisasi itu. Seperti itu. Misalkan nih siapa? Ismail sama Zim, misalkan hanya 2 orang dalam organisasi. Kalian mau buat inovasi, misalkan satunya tidak ada tapi satunya hadir, itu apa? Itu sangat kurang. Makanya kalau kalian dalam berorganisasi kalian mau rapat atau segala macam, itu seluruh anggota itu wajib hadir begitu. Apalagi bahkan anggota saja yang hadir itu jarang yang aktif. Apalagi anggota yang tidak hadir baru tidak yang aktif. Nah, itu lebih parah lagi. Makanya sebagai pemimpin dan BPI itu ibarat kata harus lebih gerak lebih dulu atau bisa dibilang penggerak. Makanya kalau kalian mau rapat ya harus ini utamakan dulu nih. Semua anggota itu harus hadir dan harus lengkap kalau bisa diusahakan, kecuali misalkan ada yang apa dapat kabar kurang menyenangkan, misalkan melayat mungkin atau ada yang kena bencana seperti itu. Nah, dan juga pemimpin tidak boleh ketinggalan dari yang lain. Nah, ini Agam, Aiman, dan BPI lainnya itu tidak boleh ketinggalan dari yang lain. Jadi seorang pemimpin itu harus punya wawasan yang lebih. Jadi harus punya pandangan yang lebih jauh dan lebih perfect, maksudnya lebih maksimal lah, jatuhnya lebih maksimal daripada anggota-anggota lainnya. Karena kepala, ini kan kepala nih, berarti dia yang punya pemikiran yang harus lebih jauh. Yang lainnya kalian tuh kayak misalkan itu yang gerakan. Jadi kepala itu lebih harus lebih punya pandangan yang lebih jauh biar tidak ketinggalan dari orang lain. Maksudnya tidak ketinggalan seperti organisasi luar. Gitu. Mungkin next. Nah, setelah pengetahuan pandangan kita dan juga kesadaran dari anggota, dari staf dan juga jajarannya. Nah, tahap selanjutnya adalah sikap terhadap inovasi. Nah, di mana itu ada 2. Yang pertama itu sikap terbuka dengan mau mempertimbangkan inovasi, yang dimana
yang dimana inovasi yang kita buat itu dapat meningkatkan kemampuan organisasi atau brandnya kita harus sebut atau brandnya IAICK. Misalkan nih kalian misalkan nih kalian sudah berkumpul nih, materi sudah ada atau ide kalian sudah ada. Nah, kalian itu kalau mau membuat inovasi harus dipertimbangkan dulu apakah dia itu dapat meningkatkan kemampuan organisasi. Misalkan nih diadakannya upgrading, itu salah satu inovasi yang dimana meningkatkan kemampuan para anggota-anggotanya, kepala stafnya dan juga ketua-ketuanya, itu sangat penting, yang dimana kan dikasih materi, sharing session mungkin nanti di akhir kegiatan, di mana kayak misalkan apa pengalaman dari sebelumnya, apa yang kurang dari sebelumnya. Nah, di situ kalian meningkatkan melengkapi yang kekurangan sebelumnya. Nah, itu bisa dibilang meningkatkan kemampuan organisasi. Dan kemudian tahap pembentukannya selanjutnya itu adalah memiliki persepsi tentang potensi inovasi atau produk tersebut. Jadi misalkan jadi ketika kita membuat organisasi itu misalkan potensinya itu kayak misalkan kita mengadakan jatuhnya itu kalau sekarang itu saya lagi mengadakan company visit. Nah, di mana company visit itu kita melakukan kunjungan ke perusahaan lain nih. Nah, itu produk inovasi itu itu salah satu termasuk dalam inovasi. Misalkan nih ya JK kunjungan nih ke Antam misalkan yang dimana punya potensi masing-masing individu. Misalkan nih ketika misalkan dari Ismail nanti mungkin ketemu sama siapa yang di Antam, contohnya misalkan saling komunikasi bla bla bla. Nanti jadi ketika kalian sudah lulus mungkin ada rekomendasi buat masuk atau kerja di Antam. Nah, itu salah satu potensi yang kalian miliki. Kemungkinan juga ketika kalian sudah menjalin kerja sama Antam, contoh, mungkin kalian bisa setiap buat kegiatan mungkin disponsori. Nah, itu jadi kalau misalkan kita buat inovasi, ketahui dulu potensinya apa buat kedepannya, seperti itu. Misalkan kayak tadi kalau misalkan company visit itu kayak kunjungan ke perusahaan lain, di mana ketika nanti kalian lulus dapat kita misalkan nih, perusahaan A jadi kerjasama nih dengan IAICK atau sebagai rekan gitu ya, rekan. Ketika nanti ada lulus nih dari sudah lulus kuliah nih dari alumninya, dapat rekomendasi dari perusahaan A, kalian bisa kerja. Nah, itu salah satu contoh potensinya, seperti itu yang saya bilang tadi. Mungkin next. Nah, setelah pengetahuan, kesadaran, dan lanjutkan lagi dengan potensinya tahap pembentukannya terus kemudian tahap pengambilan keputusan. Nah, dalam tahap pengambilan keputusan itu kenapa tadi saya bilang semua anggota itu harus hadir dalam kita membuat sebuah inovasi atau program, yang dimana apakah inovasi ini diterima atau tidak atau tidak. Karena kenapa? Misalkan nih kalian tuh ada 30 misalkan. 30, tapi yang hadir cuma setengahnya atau 15 orang. Kalian mengambil keputusan. Jatuhnya jatuhnya misalkan nih, yang awalnya kita mau inovasi A, pas lagi rapat selanjutnya yang ada cuma 15, yang dimana 15-nya tidak hadir, kita lagi ubah lagi nih, inovasinya B. Nah, itu ketika nanti sudah ada keputusan yang tidak hadir ini, yang tidak hadir ini atau gara-gara apalah tidak hadir, komplain kepada yang sudah hadir kemarin. Kenapa ini? Nah, itu bisa jadi ntar ada bentrok dalam organisasi itu. Nah, itu tidak menghambat perkembangannya kita. Kemudian jika bermanfaat maka harus diterapkan, begitu pula seterusnya. Misalkan nih tahun kemarin kita mengadakan seminar, apa nih impact yang kita dapat? Misalkan nih yang saya kemarin sebagai partisipan dapat yang awalnya saya tidak tahu cara berinvestasi, saya tahu nih sekarang sudah berinvestasi. Nah, itu bermanfaat. Apakah tergantung dari kalian? Kalau menurut kalian itu bermanfaat, ya lanjutkan. Kalau tidak, ya sudah. Ini kan kalian itu kan penggeraknya IAICK, ya kalian mengambil keputusan. Nah, di sini kalian dilatih cara pengambilan keputusan itu kalian bagaimana, seperti itu.
Nah, dan kemudian seluruh harus ikut dalam tahap ini. Maksudnya apa? Maksudnya itu jadi tahap kalian dalam membuat inovasi itu kalian semua hadir. Jadi misalkan nih kalian panitia ada 15 orang. Terus setiap dalam misalkan nih kita pertemuan pertama yang hadir 15, pertemuan kedua lama-kelamaan tinggal 10, tinggal 5 orang. Nah, itu itu kalian mengembangkan inovasi kalian dalam atau program kerja itu kalian tidak efisien, dan makanya dari awal yang penting itu komunikasi. Nah, next. Nah, tahap implementasi. Nah, jadi dari tadi tadi sudah kesadaran, pengetahuan namanya sikap kita dalam berinovasi, terus dilanjutkan dengan keputusannya kita, dan kemudian ini sekarang tahap implementasi. Nah, tahap implementasi itu apa? Jadi tahapnya itu yang pertama itu langkah awal, ya, di mana langkah awalnya ini dia dimulai dengan sebagian dari inovasi tersebut. Misalkan divisi apa sih sekarang? Misalkan nih divisi kerohanian, kalian mengadakan sebuah kegiatan, kalian itu bisa dibilang implementasi awal. Nah, kalian mengadakan kegiatan di A, misalkan nih konsepnya nih sudah ada konsep nih, kalian melakukan inovasi di divisi A. Oh, setelah ada nih impact-nya nih, impact-nya bagus nih buat bagus nih inovasi yang di divisi A. Nah, maka langkah lanjutnya jika berhasil maka dilanjutkan seperti itu. Mungkin next. Nah, setelah kita mengimplementasikan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasi itu inovasi itu sendiri. Mungkin bisa next. Nah, jadi ada yang namanya life cycle, ada kultur, ada external condition, dan strategi plan. Mungkin bisa next. Nah, yang pertama itu life cycle, di mana ibarat kata YCK ini mempunyai kayak ibarat kata punya siklus tersendiri atau perkembangannya, yang di mana dulu yang pas masanya Kak Faiz, mereka memperkuat di dalam dulu dari birokrasinya bagaimana, ada ART-nya gimana, pembentukan strukturalnya gimana, merampatlah ke eksternal, dan mungkin lanjut di kalian nanti kalian nanti maunya fokus di mana, mungkin fokusnya di dalam dulu tapi sebagian di luar, atau kalian fokus di dalamnya juga, jadi memperkuat internalnya kalian dan memperkuat eksternalnya kalian yang sudah di mana. Misalkan nih ketika kemarin kita sudah pulang kerja sama mungkin salah satunya di Jagonawe, nah itu kalian tidak boleh putus itu. Mungkin kedepannya kalian bisa bekerja sama lagi mungkin, dan juga kayak misalkan Himatika mungkin yang pernah kita kerja sama, itu jangan sampai pernah putus seperti itu. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi kita dalam mengimplementasikan sebuah inovasi itu kultur. Nah, coba deh siapa lagi? Nah, Jabar hadir? Halo. Aduh. Coba siapa sih? Udah, Maulidza deh. Hadir Maulidza. Nah, kultur. Menurut Maulidza itu kultur di ICK itu seperti apa? Kan tahun ketiga ya. Oh ya, tahun ketiga baru masuk kemarin sebagai anggota. Menurut Maulidza, kultur di ICK itu seperti apa? Menurut Maulidza aja. Maksudnya budayanya di kita itu seperti apa? Itu. Sebenarnya saya masih bingung Kak, tapi mungkin
kayak kekeluargaannya mungkin bisa dibilang cukup erat mungkin untuk di IAICK. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang ya itu kebudayaan boleh, maksudnya masuk ke keluargaan ya. Tapi yang saya maksud sini kulturnya kita tuh bisa dibilang kita bernuansa Islamik. Jadi dalam kita mengimplementasikan itu yang harus diperhatikan tuh kenapa ketika kita membuat inovasi harus kita cocokkan dengan apa namanya kebudayaannya kita, maksudnya kulturnya kita seperti itu. Misalkan nih apa jangan sampai kita yang bernuansa Islamik, kita membuat inovasi atau produk ketika di hari Natal, nanti masuk berita anak IAICK, anggota IAICK bertoleransi dengan mengikuti perayaan Natal di gereja ini. Nah, itu salah kaprah. Itu yang tidak boleh. Jadi ketika kita buat inovasi, inovasi tidak sesuai dengan kulturnya kita, nah itu bahaya tuh. Seperti itu. Jangan sampai ya kayak tadi mengikuti perayaan Natal di ketika 25 Desember, wah itu kaprah juga itu. Itu contoh. Nah, mungkin next. Nah, ada yang namanya strategi plan, di mana ketika inovasi selaras dengan strategi itu maka harus mempunyai argumen yang kuat. Nah, yang dimaksud di sini itu dalam mengimplementasikannya itu misalkan nih 5 orang nih panitianya nih yang dipercaya buat ngejalanin inovasi ini. Nah, jadi usahakan kalau kalian membuat suatu inovasi buat organisasi IAICK itu harus selaras dengan rencana strateginya kalian. Jadi kayak yang dimana strateginya itu diterima semua orang-orang. Jadi harus mempunyai argumen yang kuat, maksudnya pendapatnya kalian biar biar ada dukungan manajemennya, maksudnya manajemen dalam bagaimana kita mengatur inovasi itu sendiri. Nah, kemudian external condition, maksudnya kondisi eksternal itu mempengaruhi pengaplikasian inovasi secara tidak langsung. Jadi yang paling berbahaya itu intervensi dari luar. Nah, saya harap dalam kita berorganisasi itu dalam mengimplementasikan jangan sampai kita itu ada intervensi dari luar. Maksudnya kita membuat inovasi itu dari luar. Misalkan nih jangan sampai ada unsur politik lah di IAICK itu sendiri, karena itu kemarin kita itu bersifat kekeluargaan yang dimana kita mengambil keputusan itu dengan one man one vote, maksudnya setiap orang punya hak suara. Jadi jangan sampailah ada unsur kepentingan. Mohon maaf, misalkan nih ada pemilihan gubernur, wali kota lah, misalnya wali kota KDI lah, dia lihat nih anak-anak IAICK banyak, maksudnya banyak nih, punya berapa kita sekarang 300, sudah berapa nih, sudah 200 lebih lah alumninya, bisa dibilang punya suara banyak lah jatuhnya. Nah, itu bahaya sekali tuh. Jangan sampai kalau ada intervensi dari luar, nah itu tadi seperti itu. Next. Nah, adapun ketika kita setelah nih sudah diimplementasikan nih, kita punya inovasi, apa nih pendukung-pendukungnya nih dari suksesnya kita punya inovasi atau produk. Mungkin bisa next. Nah, yang pertama pemimpin, anggota, dan sponsor. Nah, kalau dalam SDM pemimpin dan anggota. Kalau non SDM ya sponsor. Jadi dalam kita berinovasi itu kehadiran pemimpin itu sangat penting. Sangat penting. Saya tidak tahu kenapa misalkan nih dari tahun-tahun sebelumnya, kayak misal kegiatannya kita tuh pokoknya saya kalau misalkan di luar kayak misalkan nih lagi online atau lagi kayak misalkan kemarin itu sejak Ramadan, yang teman-teman tahu itu sejak Ramadan kayak gimana, itu saya hadir, ini tidak bisa hadir, walaupun yang
mengadakan tuh hanya berapa orang kemarin? Kalau tidak salah 10 orang atau 11 orang kemarin itu yang ikut. Karena walaupun acara besar tapi tetap berjalan juga, karena bukan berarti saya bilang bukan berarti bilang pemimpin itu bilang mau sombong atau apa, atau punya kuasa atau apa. Itu impact-nya tuh lebih besar ketika tidak ada seorang pemimpin yang datang, apalagi yang minimal yang hadir itu ketua pelaksana atau ketua divisinya menjalankan program itu, seperti itu. Jadi kehadiran pemimpin itu sangat penting. Misalkan nih kalian mengadakan ECK Ghost to School, Aiman tidak ada, Benny Agam tidak ada, itu mengurangi esensi kalian dalam berinovasi. Itu pasti saya yakin pasti anggotanya kalian itu kurang semangat. Makanya kemarin pas ECK Ghost to School saya hadir, walaupun memang dari jauh-jauh dari Bombana, pas ECK Ghost to School itu saya ke Jakarta. Itu jadi sebagai pemimpin harus melakukan segala apapun biar hadir. Pokoknya itu harus hadir itu pemimpin. Nah, kemudian anggota. Nah, anggota juga penting. Salah satu unsur paling penting juga anggota ketika kita panitia 15 orang tapi yang bisa aktif cuma 10 orang. Nah, itu kewalahan tuh nanti teman-teman kalian. Kewalahan pokoknya nanti kalian ketika menjalankan program itu. Nah, sponsor nih penting juga nih. Pemimpin ada, anggota ada, apalagi sponsor ada, itu kegiatannya kalian tuh sangat lancar sekali. Karena kenapa? Oke, SDM ada, bisa menjalankan, punya konsep yang bagus. Tapi ketika kita kendala di dana, itu lebih pusing lagi tuh, kita cari gimana dan segala macam. Nah, makanya kalau kalian berinovasi, ya usahakan ada sponsornya kalian yang sekiranya ya berhubungan lah jatuhnya ke sponsor. Misalkan nih kalian mengadakan IECK nih mengadakan hari lari sedunia nih, maraton dari KB sampai ke dekat kantor polisi, polsek, itu jadinya polsek, disponsori dengan nggak kasih putih juga. Misalkan nih dari situ KB sampai polsek gitu, misalkan yang di dekat keluar masuk IECK. Nah, sampai situ misalkan kalian pakai sponsor Maison mungkin, Aqua mungkin. Nah, itu baru jangan sampai kalian buat kegiatan tidak sesuai dengan sponsornya lah, lain juga itu. Seperti itu. Next. Nah, terima kasih. Dan juga ada pepatah, kukira kau hadir sebagai obat, namun sebagai luka terhebat. Mungkin dari materi yang bisa saya sampaikan, apabila ada apabila ada salah kata yang kurang menyenangkan, mohon maaf, karena kita manusia tak luput dari kesalahan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, atau ada yang kurang masuk, atau mungkin saya kecepatan tadi, atau mungkin agak bertele-tele mungkin, karena kita juga belajar. Ada yang ingin bertanya mungkin serangan kepada MC. Oke, terima kasih Kak Ade atas materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai materi atau tentang keorganisasian, mungkin bisa langsung raise hand atau bisa lewat kolom chat. Gitu. Mungkin dari saya Kak Ade, mungkin saya punya satu pertanyaan nih. Misal nih dari kita kayak kayak kadang tuh malesan, terus kayak letih, capek gitu, bahkan sampai nggak mau bantu yang lain untuk sukseskan proker gitu misal. Apa sih motivasi yang paling yang paling bisa ini buat YICK begitu, mungkin motivasinya dari kita sendiri atau mungkin dari lingkungan kita, misal dari divisi kita mungkin kayak seru, jadi bisa semangat lagi mungkin kerjain proker begitu, atau bagaimana Kak? Begitu mungkin pertanyaan dari saya.
ini nih apa di malas itu apa salah satu atau mageran kayak begitu. Salah satu paling saya jengkelkan sekali itu. Tapi pernah juga saya rasakan seperti itu. Apalagi kalau ketua sudah mager begitu, wah itu mati tuh organisasi itu. Apa di sejujurnya kalau apa di kalau bilang malas, malas tuh tadi terkait bilang malas dan menjalankan proker. Sebenarnya yang seperti itu, kejadian seperti itu kembali lagi pemimpinnya kalian, Agam sama Aiman, bagaimana kedekatannya kalian. Makanya saya bilang apa namanya? Makanya saya bilang kalau kalian apa di sukseskan secara itu apa mana sih ini Aiman sama Agam usahakan kalian itu dekat dengan anggotanya kalian karena kenapa ya apa di misalkan oh apalagi nih yang di Kendari misalkan sering-seringlah kalian nongkrong maksudnya sering-sering kalian minum-minum di kafe kah atau apalah segala macam itu bisa menjalin walaupun hanya sekedar datang malam minggu kita nongkrong walaupun kalian tidak bahas program kerja tapi kalian cuma saja cerita atau apalah segala macam bagaimana kabarnya kalian kuliah di mana itu apa nih bisa apa namanya ibarat kata bukan balas budi namanya tapi ibarat kata ada power lah kita menjalankan sebuah program itu sendiri. Kalau bilang malas dan letih sebenarnya saya juga apa kebetulan saya juga menjabat di organisasi di kampus walaupun hanya saya kayak sebagai ketua divisi tapi ketua aku itu pasti tiap minggu tuh kayak bukan mengadakan tapi kayak selalu ngajak nongkrong ngajak ngobrol itu apa di oh saya diajak cerita-cerita ketika ada program saya tidak tahu kenapa yang awalnya dibilang mager atau malas kerja tapi kayak ada keinginan oh saya harus bantu karena teman ngobrolku juga seperti begitu kalau anak muda seperti itu bagaimana Ismail? Iya, sudah cukup jelas mungkin Kak Ade. Nah Nanti kita Ismail ya. Ismail di divisi apa Ismail? Iya Kak. Di divisi apa di CK? Saya kebetulan di divisi Deskominfo Kak. Nah itu Iya. Viv rangkul tuh anggotanya tiba-tiba. Ya mungkin dari wakil ketua umum kita Kak Rifki Aiman mungkin mau mengajukan pertanyaan. Silakan. Halo, cek. Kedengaran suara saya? Wah lagi rame tuh. Kedengaran suaraku? Ya dengar. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih kesempatannya untuk MC ya. Jadi pertanyaan saya begini. Kan saya juga lumayan aktif lah di CK kebetulan kemarin toh. Kak Ade saksi hidupnya. Nah, terus jadi yang ingin saya tanyakan itu kadang kalau saya bekerja dalam suatu organisasi atau bagaimana atau mengerjakan suatu program toh dan saya rasa kalau satu orang saya saja sudah cukup untuk itu daripada harus ada orang lain maksudnya walaupun ini proker bersama toh tapi kadang saya merasa lebih baik kayak saya saja yang kerja semua karena kalau saya orang lain itu kayak baru mana kerjanya agak lambat tuh jadi saya rasa agak terhambat begitu. Nah terus saya tahu ini pola pikir yang kayak begini itu dalam organisasi itu salah. Nah jadi mungkin kalau Kak Ade bagaimana bagusnya itu karena terkadang juga saat kita mau kerja atau kita kerja bersama-sama terhambat tapi kalau kita kerja sendiri rasanya lebih cepat. Itu bagaimana Kak Ade? Kalau ada kejadian yang seperti itu. Kejadian seperti itu kalau misalkan oh saya sebagai ketua misalkan ketua pelaksana misalkan aku landing nih saya hubungi ke Ade saya sebagai MP saya sebagai mana Zim siapa ini broker siapa nih yang upgrading ini Sebenarnya dari PO Kak. tapi Tapi yang punya ketua pelaksana siapa
ini sebenarnya belum dibagi PJ-nya siapa, tapi sebenarnya dari Agam sendiri, dari ketumnya. Dia itu Oh, mengajukan buat diadakan upgrading. tapi Jadi dia ini itu, tapi ya, ini jatuhnya ke PO. ya, Bagaimana Zim kalau misalkan kau yang hubungi saya, kau yang siapkan Zoom, terus kau juga yang buat rundown acara, kau yang buat TOR-nya, hubungi teman-teman alumni, terus juga kau yang ya kau juga mau doa tadi langsung kalau misalkan ganti Movida, terus bagaimana itu menurutmu itu? Kira-kira bisa tidak? kalau dari saya sendiri kayaknya nggak bisa. Karena ini juga acara butuh juga beberapa orang supaya bisa sukses. Nah, jadi kalau misalkan kita punya pola pikir, oh ini proker ini saya bisa jalankan sendiri. Menurutku itu saya tidak pernah saya tidak pernah berpikir bahwa kalau ketika saya dikasih amanah buat jalankan proker ini saya tidak bisa pikir, tidak bisa saya harus benar-benar harus ada orang yang temani saya seperti itu. Walaupun kalau misalkan dibilang memperlambat kerja, apa di sejujurnya kalau kita buat kerjasama itu bisa dibilang ya memperlambat, bisa pernah kejadian juga seperti itu memperlambat, tapi sejauh kayak misalkan dulu ada temanku dia tuh sebagai desain di mana kita sudah ada acara, sudah hubungi ke pemateri, sudah kasih tone segala macam, tapi dia desainnya lama sekali tidak pernah jadi di mana target itu mau Amin 2 minggu kirim poster baru di post itu kita mau marahi juga teman kita sendiri, kita mau juga anjing-anjingan teman sendiri juga. Itu apa namanya? Ya terima saja, bisa dibilang terima, tapi yang penting bukan kau yang memperlambat orang, bukan kau yang jadi beban. Karena saya juga pernah pengalaman ketika kerja kayak saya kemarin kunjungan perusahaan dikasih pelatihan selama 1 minggu lah jatuhnya, di mana alumni kemarin itu kan memberi saya kesempatan buat ikut kerja, maksudnya bekerja sama lah kayak buat sebuah proyek. Nah itu ada temanku dia telat nih, maksudnya ibarat kata tidak lambat lah gitunya, itu dimarahin lah apa segala macam lah, maksudnya ditegur lah sama atasan, dikasih pokoknya pokoknya kamu tuh jangan jadi beban kalau misalkan kalian berinovasi, maksudnya buat program jangan jadi beban. Dan juga kalau yang pemikiran tadi yang dibilang Aiman tadi itu saya harap itu dihilangkan, karena kalau kau bilang mau saya bisa melakukan sendiri, saya rasa mending keluar saja dari maksudnya keluar saja dari organisasi, maksudnya ya ini kan organisasi kan itu sama-sama kita mau punya kepentingan sama-sama, ada tujuan sama-sama. Gimana Iman? Pokoknya jangan jadi beban lah jatuhnya kalau kalian itu. Mungkin saya agak setuju sama katanya Kak Ade kalau, tapi kan maksudnya bukan saya setuju, saya kurang setuju ya. bukan maksudnya asal kita tidak jadi beban. Iya betul itu asal kita tidak jadi beban, tapi kalau saya kan lama-lama begitu. Akhirnya kalau kita kerja sendiri terus awalnya mungkin tidak terbebani. Tapi kan makin lama kerja sendiri terus, makin lama kerja sendiri terus, makin lama kerja sendiri terus, akhirnya kayak sudah deh sama asmi kerja kayak begitu, akhirnya kan tidak jalan. Itu kan susahnya begitu. Jadi maksudnya mungkin bisa juga dikasih saran bagaimana cara kita rangkul anggota biar anggota yang malas-malas kerja juga itu mau kerja begitu. Karena tidak bisa menutup kemungkinan kalau akan ada namanya the riders di organisasi atau di orang-orang gitu. Sebenarnya yang paling susah itu dalam organisasi itu merangkul orang-orang. Paling susah itu kalau kayak misalkan di Bungus Kuta itu ada beberapa yang jarang aktif lah, mungkin saya yang kurang hubungi tanya kabar gitu. Merangkul maksudnya begini, yang penting kalau yang pertama itu ketika kalian ingin misalkan nih
Aiman sama Agam. Kalian tuh punya hak prerogatif, yang dimana hak prerogatif itu punya hak penuhnya kalian dalam memilih anggota atau kabinetnya kalian atau apalah gitu. Makanya kalian dari awal itu lakukanlah screening. Nah kayak misalkan nih dipilihnya si Ismail, Devatima, Zim, Molita. Nah itu ya strateginya kalian bagaimana memilih orang-orang yang benar-benar komitmen dalam berorganisasi. Mungkin kesalahanku kemarin ya apa di kurang screening dalam memilih pengurus itu mungkin tidak maksimal. Tapi sekarang saya tidak tahu caranya kalian Aiman sama Agam dan teman-teman memilih anggota itu bagaimana, saya tidak tahu. Yang penting usahakan kalau screening dalam pemilihan anggota itu benar-benar orang-orang yang punya komitmen yang tinggi, dan juga jangan sampai kalian ketua dan wakil dan ketua kadif itu komunikasi kalian tuh hilang sama dengan sesama anggota, karena ketika kalian jarang komunikasi ya otomatis ya anggota itu acuh tak acuh kalau itu kalian punya terhadap broker apalah segala macam begitu. Saya yakin itu. Makanya komunikasi itu penting. Dan misalkan nih ketika kalian sudah berusaha apa segala macam mendekati atau melakukan pendekatan kepada orang lain, ya maaf, mungkin kalian harus jalankan. Maksudnya harus jalani. Misalkan tadi, kalian punya 5 anggota, tapi cuma kalian kerja. Misalkan ini 5 anggota divisi Deskominfo nih, yang jalan semua orang. Ya itu mungkin pertama kesalahannya dari cara kalian pemilihan anggota, mungkin juga kesalahan mungkin kurangnya kalian komunikasi antar anggota, atau itu tadi kembali lagi kesadaran masing-masing. Seperti itu. Tapi ini kan apa ya? Di organisasi itu kita tuh dilatih bagaimana kita melatih tekanan mental kita. Ini hanya organisasi yang dimana segala macam bla bla. Tapi ketika kalian di perusahaan, jujur saya pernah rasakan 1 minggu itu benar-benar tekanan mental kuat sekali, sampai saya mau berhenti juga, nanti tidak bisa dapat pekerjaan ketika lulus atau tidak direkomendasikan apa segala macam. Nah itu pokoknya itulah yang saya bisa sarankan buat Aiman. Kalau misalkan kalian merangkul anggota itu susah, memang itu paling susah sekali merangkul anggota itu. Gimana Aiman? Bagaimana untuk Kak Aiman, sudah lumayan puas dengan jawaban Kak Ade tadi apa gimana? Atau masih ingin ini lagi? Saya rasa untuk jawabannya Kak Ade sudah cukup toh, karena saya yakin Kak Ade juga akan karena seperti katanya tadi Kak Ade susah memang hindari orang yang kayak begitu. Jadi saya rasa Kak Ade dari kayaknya dari pengalaman, jadi saya rasa sudah cukup. Oke, mungkin dari yang lain mau mengajukan pertanyaan bisa lewat kolom chat. Mungkin di kolom chat ada satu pertanyaan dari Muhammad Afif dari Deskominfo. Kan tiap kepengurusan itu ada tantangannya tersendiri. Nah, menurut Kak Ade, tantangan apa yang harus dihadapi kepengurusan ini, lebih kayak seperti apa gitu? Gitu mungkin. Dari Kak Ade sudah bisa menjawab. Kalau yang saya tangkap dari pertanyaannya Kak Afif ini, mungkin kan Afif kan dia kayak jatuhnya di Deskominfo tuh. Ini saya paling ingat ini Deskominfo, tiba-tiba kenapa pengurus tahun ketiga ini yang jadi kota divisi. Baik, saya ingat. Mungkin tantangannya tersendiri menurut kalau dalam berorganisasi itu yang harus kalian yang kalian harus pikirkan itu, yang pertama itu anggotanya kalian. Kembali lagi anggota. Itu
tantangannya kalian tuh anggota apa kau punya anggota itu dia mau kerja atau tidak atau mas-malasan. Nah itu tantangannya kalian tuh seperti itu tantangannya kalian. Dan juga seperti itu misalkan nih, oh teman-temanku ini dia tidak punya skill desain nih contohnya, tidak punya skill desain padahal dia taruh di Diskominfo, siapa yang jualan taruh, ini mungkin kesalahan siapa bagaimana. Misalkan nih tantangannya, oh saya punya 5 anggota tidak tahu skill desain, hanya tahunya cuma di Canva, tidak tahu kayak di Photoshop apa segala macam. Ya mau nggak mau kalau daripada ketika si Afif ini dia punya suatu kesibukan yang dimana punya prioritas lain di sini, terus ini dia yang tahu cara desain bagaimana, misalkan nih cara crop orang-orang, misalkan nih misalkan saya kasih foto kalian crop kayak biar baik tidak masuk ke background, itu tidak tahu. Nah itu kesalahannya siapa? Nah itu kesalahannya Afif sendiri, bagaimana ya kalian harus, Afif itu harus mengajari teman-temannya biar tahu cara skill desain bagaimana, seperti itu. Itu jadi amati dulu nih kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Contoh tadi tidak tahu skill desain misalkan, terus juga orang-orangnya mas-malasan seperti tadi, rangkul misalkan Afif lagi di Kendari, yuk kita ngumpul, kita sama Deskominfo, kita ayo nongkrong-nongkrong walaupun kalian tidak bahas organisasi tapi cuma bahas masa lalu, bahas tentang kuliahnya kalian atau bagaimana. Ya itu tadi pokoknya pendekatan seperti itu sih yang takutnya ketika masing-masing divisi tidak kurang serak lah, atau tidak bagus di bawasannya di divisi ini, ya itu lagi kalian harus mengajarinya mau tidak mau gitu. Bukan salah dari orangnya tapi kaliannya, seperti itu. Jadi amati dulu bagaimana Afif. Afif. Oke, Oke. oke, jelas. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain masih ada waktu sekitar 10 menit untuk mungkin yang mau mengajukan pertanyaan bisa lewat kolom chat atau bisa langsung raise hand, bisa juga. Dan ya yang saya tangkap tadi dari semua penjelasan KD ya intinya komunikasi itu penting gitu. Ya dalam hubungan aja gitu, komunikasi itu penting biar hubungan itu bisa adem, ayem, terus langgeng, apalagi dalam sebuah organisasi gitu yang besar. Oke, mungkin yang lain masih ada waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab sebelum kita masuk ke sesi istirahat. Oke, mungkin dari eh, koordinator divisi dari Deskominfo atau Humas mungkin yang ingin mengajukan pertanyaan, terus kerohanian, ITEX, dan PO mungkin, eh, dan yang lain juga yang Badan Pengurus Inti bisa mengajukan pertanyaan kalau ada yang kurang jelas atau yang masih bingung atau gimana-gimana, bisa bisa mengajukan pertanyaan. Ada yang bertanya?
Ketua saya bertanya. Mungkin dari KD ada yang ini apa mau mengajukan pertanyaan mungkin kira-kira apa yang harus kita lakukan biar IT gitu atau gimana? Mungkin dari KD ada gitu. Dari minta tanggapan dari kita sebagai pengurus yang 1 tahun ke depan akan memegang IAICK ini begitu. Oh iya. Kapan kalian rapat kerja? Kapan Mungkin kalian rapat kerja dengan anggota? Aiman, Agam, kapan kalian rapat kerja sama anggota? Ketawa lagi. Kurang ajar. Ya fokus. Sorry. Apa tadi? Kapan kalian rapat kerja dengan Rapat kerja. Rapat kerja dengan anggota itu setidaknya selesai ini mungkin minggu depan atau 2 minggu depan. Batas dengan anggota. sudah bulan Juni juga soal. Oh ya, Aiman, kalau dalam pengambilan keputusan menurutmu perlu tidak kau itu bersikap otoriter atau perlu bersikap otoriter dengan dengan anggotamu? Bagaimana, Aiman? Pertanyaannya nampak familiar ya? Iya, nampak familiar. Atau teman-teman Jadi- lain bagaimana? Jadi kalau dari saya, untuk semua juga tahu, kalau misalkan ada sebuah keputusan itu mungkin Kak, kalau namanya keputusan kan pasti sebelum saya ambil keputusan kita akan bertanya dulu sama teman-teman. Jadi mungkin keputusan pada saat pengambilan itu bersifat demokratis, toh? Gitu. Jadi keputusan itu harus bersifat demokratis karena kita tadi juga sudah dijelaskan, toh organisasi itu kumpulan orang-orang mana dia bekerja sama, ada kerja kelompok di situ, toh? Jadi yang ketika mengambil keputusan itu harus ada campur tangan dari yang lain. Bagus jawabannya. Sebenarnya begini, dalam pengambilan keputusan, walaupun kalian bersifat dalam organisasi, maksudnya kumpulan, ya, memang tadi saya bilang kumpulan, ada kalanya kita menggunakan hak prerogatif atau haknya kita sendiri, maksudnya suara kita tersendiri. Misalkan begini, ada suatu keadaan urgent tertentu yang dimana kalian butuh nih, misalkan nih dikasih ada urgent dari cuma 1 jam, yang dimana secara realistis saja kita belum tentu mengumpulkan semua orang-orangnya kita, belum tentu kita mengumpulkan semua anggotanya kita, dan tidak mungkin kita mau mendengarkan penjelasan orang-orang. Maksudnya tidak mungkin kita mendengarkan pendapat, bukan berarti kita tidak hormat atau tidak apa segala macam. Jadi seorang ketua pelaksana atau ketua agam, wakil Aiman, itu kalian punya hak prerogatif atau punya keputusan dari kalian sendiri. Jadi ketika ada ketokan dari palu dari kalian, nah itu yang dipakai. Dan itu sangat penting. Jadi makanya saya bilang ketua itu, pemimpin itu harus punya wawasan lebih dari anggota-anggotanya, diusahakan secara walaupun paling ke depan lah pemikirannya. Jadi ketika ada suatu nih urgent tertentu yang secara realistis kita belum tentu bisa mengumpulkan semua orang, karena apalagi kita seorang alumni yang di mana orang bersebar di mana-mana, ya belum tentu kita bisa mengumpulkan semua karena punya kesibukan masing-masing. Nah, disitulah kalian berperan penting dalam mengambil keputusan. Itu namanya hak prerogatif, dan itu maksudnya perlu kalian miliki juga, Aiman, agam, atau ketua pelaksana lainnya, misalkan begitu. Jadi hak otoritas jika kalian perlu, hak juga dengan cara partisipan juga itu perlu, seperti itu.
Ya di mana arahnya ICK ya yang sekarang itu ya dua orang ini, Agam sama Aiman. Ketika salah ya kalian malahin Aiman atau Agam. Orang sudah dipilih kok. Makanya harus punya wawasan yang paling ke depan lah daripada anggotanya. Itu sangat usahakan seperti begitu, Aiman. Dan teman-teman juga yang sedang menjabat di organisasi lain seperti itu. Ada kalanya kita tidak butuh, bukan tidak butuh, saya tidak memakai suara teman-teman, ada kalanya. Dan itu kala-kala urgent. Seperti itu. Tapi ada ya bisa juga kayak itulah sering terjadi di dinamika dalam organisasi, ada seperti itu. Gitu. Gitu ya, dan kawan-kawan. Oh ya, sekarang pengurus ada berapa sekarang? Mungkin dari Kak Ade mungkin punya masalah koneksi, mungkin kita berhubung juga waktu kita sudah menunjukkan waktu istirahat, mungkin dari Kak Ade terima kasih atas materi yang diberikan oleh Kak Ade. Mungkin bisa materi tadi bisa dijadikan masukan kita, terus jadi ilmu juga buat kita untuk memegang organisasi Ikatan Alumni Insan Cendekia Kendari ini untuk 1 tahun kepengurusan. Mungkin untuk sekian, tapi setelah Isoma nanti kita masih punya satu acara yaitu sharing season buat teman-teman alumni untuk bisa kembali hadir di Zoom meeting di link yang sama pukul 1 siang waktu Indonesia bagian tengah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah boleh kah? Ya mungkin tadi pertanyaannya Kak Ade bisa diulang.